Pasien selanjutnya. Misi dok, berikut rekam keluhan dari pasien berikutnya. Ayu, motornya suaranya ngik-ngik, ya Ngik-ngik. kan? Coba disuruh masuk aja deh orangnya deh. Oke, thank you dok. Ya. Silakan mbak. Makasih sus, permisi dok. Ya, silakan duduk. Hujan di luar dok, macet. Deras banget hujannya. Iya, Oh, dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu. Jadi apa yang bisa saya bantu terkait keluhan motornya? Jadi gini dok, saya kan biasanya kalau ngantor tuh bawa motor ya. Tapi belakangan ini maksudnya setiap kali saya ngerem nih bawa motor atau enggak pas ngegasnya pelan, itu tuh bunyi tuh kayak kalau misalkan mau geser kursi atau geser bangku gitu. Oh iya ya, tahu sih saya itu udah jadi khas sih suara decit kayak gitu. Biasanya ada di komponen rem atau komponen ya di sekitaran rem. Nah itu ada yang kurang pas mungkin di pemasangannya. Kalau boleh tahu sebelumnya ganti kampas remnya di mana Mbak Ayu? Jadi kemarin tuh ada bengkel deket rumah. Nah itu dibilang katanya ini ori nih spare partnya. Ya udah pasangin deh bang gitu. Oh Pasang tapi kalau saya lihat dari kondisi kampas remnya Mbak Ayu ini udah baru, tapi bisa jadi masalahnya bukan dari kampas rem gitu. Kan ibaratnya kampas remnya udah baru gitu. Bisa jadi masalahnya ada di komponen seperti kaliper ataupun cakram yang ada di pengereman itu tadi. Mungkin bisa jadi sebelumnya juga kondisi kampas remnya Mbak Ayu ini udah habis, terus dipaksa buat ngerem, akhirnya si cakram atau disc brake-nya ini baret. Kayak gitu. Kaliper tuh apa ya dok? Kaliper tuh ibaratnya kalau di motor itu penjepit bagian kampas rem. Kalau misalkan si kalipernya ini tidak dicek, jadi bisa jadi kampas remnya itu bergesekan dengan disc brake-nya itu nggak rata gitu. Dengan disc brake atau cakram ketika dia direm jadi nggak rata gitu. Makanya yang bikin bunyi itu. Oh, jadi suara kayak gitu tuh wajar ya dok ya? Saya kira tuh kayak ya udah kayak motor tua aja bunyinya kayak gitu. Tapi justru kalau dibiarin terus-terusan nantinya bakal bahaya karena secara sistem buat pengeremannya itu jadi nggak optimal. Jadi kadang pakem, kadang enggak gitu. Bahkan kalau memang di kondisi mungkin pas udah parah banget kondisinya si kampas rem atau kaliper tadi bisa bikin macet itu remnya. Motor Mbak Ayu bisa berhenti di tengah jalan gara-gara itu. Kaliper dan kampas remnya ngunci. Gitu. Jadi yang Mbak Ayu lakukan sekarang ini udah bener banget ketika melakukan konsultasi saat ini gitu. Mbak Ayu kan ngasih tahu ke saya kalau memang kondisi motornya ada kendala seperti ini dan belum lama. Itu udah bener banget tuh yang Mbak Ayu lakukan. Jadi langsung konsultasi ke ahlinya ahli. Iya dok, soalnya itu motor udah kayak nyawa saya pakai terus buat kerja kemana-mana. Saya nggak bisa tuh ngandelin apa sih namanya transportasi online terus-terusan. Justru itu ibaratnya kan Mbak Ayu pakai setiap hari buat kemana-mana. Terus kondisi motornya juga harus tetap dijaga dengan sehat, harus tetap dirawat. Ya pokoknya ini sambil saya tuliskan resepnya apa aja yang harus diperiksa sama mekanik saya nanti di counter depan gitu kan. Ya boleh deh dok. Sembari pengecekan komponen yang lainnya, takutnya di komponen yang lain ada yang perlu diganti atau memang masa pakainya itu udah habis dan harus diperbarui lagi. Tuh. Oh gitu ya dok. Berarti saya langsung ke counter depan aja nih? Bisa, nanti langsung ke counter depan aja biar dicek sama mekanik saya yang ada di depan. Ini saya kasih resepnya. Wah. Jadi mantap. itu ada beberapa poin yang saya tulis buat pengecekan motornya Mbak Ayu gitu. Seperti keluhan yang dibilang tadi kan. Nanti dicek sama mekanik saya biar dikasih solusinya. Harus seperti apa? Harus diganti kah? Harus dibersihkan atau harus diapakan? Jadi tenang aja gitu. Mantul banget ya dok, baru ini kayak apa sih namanya konsultasi motor kayak konsultasi sama dokter beneran. Iya, karena saya dokter net kan. Iya. Udah nih, berarti saya bisa langsung ke counter depan aja ya? Iya, bisa. Pokoknya pesan dari saya kalau memang udah ada hal-hal aneh yang muncul dari motornya Mbak Ayu, bisa langsung datang ke sini aja biar saya bantu pengecekan sama mekanik gitu. Jangan nunggu nanti masalahnya menjadi besar dan diabaikan gitu, bahaya buat di jalan. Siap dok, makasih banyak nih. Ya, Saya sama-sama. punten pisan ini. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit langsung ke counter depan ya. Iya. Ya.
Makasih. Hati-hati di jalan. Ya. Pasien selanjutnya.